Dr. Aziz Junaidi. Kemudian juga sudah hadir bersama kita Kepala ELDIKTI Wilayah 10, Profesor Dr. Heri MBA. Sebelum kita mulai mungkin kami sampaikan sedikit Pak, hari ini tuh kita ada FGD, tujuan FGD kita ini untuk menyamakan persepsi narasumber, pimpinan ELDIKTI dan panitia kegiatan tentang materi serta teknis pelaksanaan kegiatan fasilitasi peningkatan kerjasama PTS dalam kerangka Kampus Merdeka yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Juni, Pak. Itu juga Pak Aris kami mintakan untuk menjadi narasumbernya 29 Juni 2020. Jadi itu saja untuk menyingkat waktu. Kita mulai saja, kita mohon kepada sambutan dari dan sedikit paparan dari Kepala ELDIKTI Wilayah 10 kepada Bapak Profesor Dr. Heri, kita persilahkan. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Direktur yang kami hormati, Pak Profesor Aris. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Pak, di tengah-tengah waktu Pak yang sempit masih hadir dengan kita. Terima kasih atas waktunya. Kami mungkin melaporkan Pak dan juga minta arahan. Yang pertama adalah hasil SPMI kita dulu yang dipertandingkan itu kami kembangkan menjadi Gulamu Pak, gugus layanan mutu. Nah, itu sekarang menjadi aplikasi bagi kami untuk kawan-kawan mendaftarkan kebutuhan training mereka. Selama ini mereka hanya kami undang, apapun keperluan mereka kami undang seakan-akan mereka perlu seluruhnya. Tapi dengan aplikasi itu kami menerima pendaftaran mereka, apa bimbingan yang mereka perlukan. Nah, jadi salah satu kebutuhan mereka itu adalah untuk Kampus Merdeka ini Pak. Jadi ada 34 yang mendaftar. Nah, jadi kami ingin mendapatkan arahan dari Bapak kemana mau kita arahkan ini karena daerah kita beda-beda Pak. Ada Sumatera Barat itu industrinya sangat kurang. Yang banyak mungkin ke daerah, ke nagari. Nah, UNAN sangat kuat dengan itu. Mungkin Pak Dirjen tadi hadir dalam pembukaan KKN itu. Nah, kemudian kemudian yang Riau itu berbeda, industrinya cukup kuat. Jambi agak di bawah kita, mungkin pertanian yang lebih banyak itu. Nah, mungkin bagaimana baiknya ini Pak untuk mensinkronkan dan itu juga untuk memberi masukan kepada perguruan tinggi kita yang di 4 provinsi itu dan apa langkah sebaiknya harus kita lakukan. Kami sudah mencoba untuk kerjasama dengan kadin di masing-masing daerah. Tapi ada yang mendapat sambutan, ada yang tidak. Ada kadinnya sedang sibuk berkelahi sehingga kami tidak diambilkan. Nah, jadi ada kesulitan di sana Pak, sementara kawan-kawan kan sudah perlu mendapatkan arahan dari Bapak juga sudah ada, cuma teknikalnya seperti apa kami lakukan, maka kerjasama yang dikatakan Ibu Anita itu akan kita lakukan ke depan. Demikian Pak sekilas tentang Gulamu dan juga mengenai yang akan kita lakukan ke depan. Mohon masukan dan arahan dari Pak Aris. Terima kasih Pak. Terima kasih. Bu Nita, bisa kami mulai? Boleh Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Nita. Dan yang kami hormati Bapak Kepala ELDIKTI Wilayah 10, Prof. Heri, Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung dalam acara webinar ini. Jadi begini Prof. Heri, bahwa kita sangat mendukung ya adanya Gulamu ya, bahwa sekarang untuk di tahun ini masih tetap kita anggap penjaminan mutu ya. Kita anggarkan walaupun dananya nggak ada agar apa yang sudah kita lakukan selama 5 tahun terakhir ini itu tetap menjadi dorongan ya untuk perguruan tinggi untuk melakukan internally driven. Jadi nanti SPMI kita dorong ke sana. Dan kita ada anggaran Pak Edi. Nanti kalau misalnya Gulamu ini aplikasinya bagus nanti bisa dipakai untuk model juga ya. Jadi kita ada dana sedikit yang akan kita mulai laksanakan untuk pengenalan program dan untuk sosialisasi kira-kira dalam waktu dekat ini. Kemudian yang terkait dengan kebijakan Kampus Merdeka, kita memang mendorong nanti melalui L2 Dikti itu kalau bisa perguruan tinggi itu dibikin clustering ataupun konsorsium. Jadi perguruan tinggi yang mempunyai yang hampir sama ya, hampir sama itu dibikin konsorsium kelompok. Jadi misalnya kalau di Australia itu ada group of 8 ya,
agar ada grup UTN, ya masing-masing perguruan tinggi itu membentuk kelompok, ya. Kalau Group of Eight misalnya itu adalah kelompok 8 besar dunia, gitu ya. Kalau UTN itu University Technology Network itu kelompok universitas yang memang di bidang teknik, ya tekniknya kuat itu membentuk. Nah ini juga nanti dibina membentuk kelompok-kelompok agar nanti bisa menerapkan kebijakan 3 semester di kampus tadi. Jadi 3 semester itu artinya bahwa mahasiswa itu boleh mengambil prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama, atau dia bisa mengambil di prodi yang sama tapi di PT yang lain, atau di prodi yang berbeda di PT yang lain. Itu kira-kira. Jadi itu kelompok. Satu kelompok itu. Yang kedua adalah itu terbangun ya komunikasi kerjasama ya bagaimana nanti ada mutual benefit di antara clustering itu, di antara konsorsium. Kemudian di kelompok 8 kegiatan yang kampus Merdeka itu memang betul dibikin nanti perguruan tinggi untuk membuat desa-desa binaan. Ya, desa binaan itu banyak sekali difungsikan. Kita sekarang punya proyek desa, kita punya hibah untuk membangun desa. Itu dimanfaatkan dana-dana itu. Ya, jadi perguruan tinggi pertama adalah membangun desa-desa binaan agar mahasiswa bisa berkreatif di sana, ya baik melalui proyek desa, mengajar di desa ataupun apa aja. Jadi ada 8 kegiatan. Kalau ada industri, walaupun mungkin tidak bisa menyerap banyak, itu juga bisa dibangun, ya sehingga nanti proses magang, kemudian praktek kerja, ya proyek independen, proyek kemanusiaan itu tetap jalan. Jadi intinya kebebasan ini bisa dilanjutkan. Pertama adalah Permen nomor 3, Permen nomor 5 ya dan 7. Ya ini saya kira semuanya saling berinteraksi. Jadi harapannya seperti itu Prof Heri. Jadi penjaminan mutunya tetap dijalankan, kemudian kampus-kampus diajak untuk melakukan kolaborasi. Syukur bisa lintas L2 Dikti ya, per wilayah misalnya itu juga bagus banget ya, bagus. Dan juga sekarang karena nanti SKB 4 Menteri itu mengatakan itu diperpanjang sampai Desember, maka penguatan PJJ juga demikian. Sekarang kita sedang melakukan pelatihan berseris untuk dosen, ya untuk penguatan pemahaman tentang PJJ. Jadi tiap hari itu ada 3 klaster, 3 kelompok dosen-dosen yang sudah ribuan yang sudah mendaftar. Itu diberi pemahaman betul sebetulnya seperti apa menyiapkan materi pembelajaran daring. Kemudian bagaimana melakukan interaksi dengan mahasiswa, bagaimana membangun animasi di dalam proses mata kuliah sampai ke assessment-nya. Jadi itu kita latih terus sampai 2 bulan ke depan. Tiap hari ada 3 kelompok kelas dan narasumbernya dari berbagai sumber yang sudah kita himpun, sehingga pagi ada, kelas siang ada, 3 paralel. Itu kita dorong untuk agar PJJ ini berjalan. Saya kira itu secara ringkas, jadi mohon nanti kampus Merdeka itu betul-betul bisa dilaksanakan setelah perguruan tinggi masing-masing membentuk ini, kerjasama. Jadi ada 8 kegiatan dan juga ada 1 semester, 2 semester di luar prodi atau di luar PT. Saya kira itu yang terpenting Prof Heri, kita sangat mendukung. Dan nanti akan tanggal 29 Juni ya Bu. 29 Juni ya, 2020. Kami siap Bu, nanti kami mohon diberitahu supaya bisa masuk ke agenda. Kemudian materi yang perlu kami siapkan nanti kita siapkan. Ya. Terima kasih Bu Anita, Pak Prof Heri. Saya kira secara ringkas itu dan mohon maaf dari pagi banyak ini Pak Pindih kalau itu lebih mudah. Jadwalnya malah tumpuk-tumpuk. Tumpuk-tumpuk ya. Telinganya udah Pak. Terima kasih banyak Prof Heri, sukses untuk makasih ini. Pak, makasih ya. Jadi mohon dibantu nanti agar ini implementasi berjalan semuanya. Ya. Terima kasih Pak. Ya, termasuk ini Pak, ini panduan untuk perubahan SKS-nya itu. Iya. Transformasi SKS itu. Kemudian untuk dosen tadi itu mendaftar kemana Pak untuk ikut acara itu? Kita kirim ya, Prof Heri, nanti linknya ya. Baik Pak, baik. Ya, oke baik Pak, ya makasih. Banyak ini pendaftarnya. Banyak dosen kita ya. Ya siap. Baik.
Baik. Ya. Terima kasih Pak Aris. Terima kasih Prof. Makasih banyak. Ya. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Aris. Jadi dari yang Prof. Aris sampaikan itu sejalan dengan yang kami rencanakan, Prof. Kebetulan Ya. kami yang duduk di sini adalah panitia kegiatan tanggal 29 itu. Jadi Oke, memang baik. yang ingin Prof. Aris sampaikan itu adalah dampak dari kebijakan Kampus Merdeka terhadap arah kebijakan kerjasama yang dijalin oleh PTS. Mungkin sudah sampai apa yang kita inginkan, sudah satu persepsi. Mungkin ada tambahan dari Bapak Kepala, ada yang ingin disampaikan karena waktunya sudah sangat mepet ini. Ya, terima tinggal. kasih aja sama Pak Aris dan kami menunggu kehadiran Bapak nanti tanggal 29 ya. Ya Pak, sebelum menutup kami mohon sekali kepada Pak Aris, sudah kita sampaikan lewat Sekretaris Pak Aris undangan untuk tanggal 9 Juni jam 9.30. Semoga jawabannya iya ya Pak ya, karena tadi dari Mas Andre masih jadwal Bapak masih sibuk katanya. Jadi semoga jawabannya iya, karena teman-teman PTS itu sangat menantikan hal ini Pak. Kebijakan Kampus Merdeka itu walaupun mereka baca di mana-mana, tapi mungkin pemahamannya belum mendalam. Demikian saja kita tutup kegiatan kita pada siang ini. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Prof. Aris Junaidi yang telah menyempatkan hadir di tengah-tengah kesibukan pada pagi ini, dan juga kepada Bapak Kepala LDikti Wilayah 10. Akhir kata kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Boleh Prof, kalau ingin meninggalkan live meeting, silakan.